Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa, Yesus Allah Immanuel yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kita semua. Walaupun kita pada saat ini masih ada dalam keadaan yang kurang baik, akibat wabah COVID-19, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan saya dan saudara. Buktinya, kita boleh dituntun untuk kita boleh memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua karena karya Tuhan Yesus. Anugerahnya melimpah di dalam kehidupan kita semua. Yuk mari kita memulai ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Perlindungan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai dengan selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Bapa yang baik, kalau pada hari ini kami boleh ada kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan GKP Immanuel Bogor, kami akan melaksanakan ibadah secara online. Kami ibadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Untuk kami boleh ada sampai di bulan baru ini, di bulan Mei. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memenuhi undangan perjamuan kudus-Mu ya Allah. Kami bersatu hati. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersatu hati, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami ingin menikmati perjamuan kudus-Mu ya Allah. Untuk itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan kami semua. Untuk kami boleh benar-benar bisa menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara khusus. Untuk kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Untuk itulah Tuhan, kami mau menyerahkan jalannya ibadah pada hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Bersama-sama dengan keluarga kami semua di rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan yang pimpin tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur yang melimpah kepada Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini yang disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua yang kita siap beribadah, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya sangat percaya dan sangat yakin kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dicukupkan segala sesuatu oleh Tuhan kita, amin. Dan saya sangat percaya kita siap memuji Tuhan, siap memuliakan nama Tuhan. Karena kebaikan Dia, kebaikan Yesus Tuhan kita tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. We praise you Lord. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari terus memuji kebaikan Tuhan sebab Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah karena Tuhan begitu baik buat kita, saudara. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kami boleh bersandar kepada Engkau. Dan kami boleh tenang di dalam Engkau. Karena Engkau Yesus penolong kami yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. We praise you Lord. Kau penolong bagi hidup kami ya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita akan dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau dalam kesempatan pada siang hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itulah yang kami rindukan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama dengan keluarga kami, mungkin kami sendiri, kami berikan yang terbaik dalam ibadah kami pada hari ini. Dan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi kepentingan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, beritakan kepada kami. Dan jadikan kami pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman. Terpuji-puji nama-Mu, kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita baik. Saya percaya bahwa saya dan saudara mengalami berkat Tuhan.
kalau hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita nggak berjumpa di dalam satu gereja. Tapi dimanapun kita berada, kita dalam kesatuan, kita beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di tempat saudara berada. Amin saudara? Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang ketiga minggu yang pertama di bulan yang baru. Tentu saja sebentar kita akan menikmati roti dan air anggur ini. Kita ada dalam satu undangan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Khususnya bulan yang baru, kita masuk di dalam tema yang baru saudara. Dalam 1 tahun tema kita berbicara mengenai Christian lifestyle. Bagaimana gaya hidup Kristiani. Gaya hidup orang percaya di tengah dunia ini saudara. Dan bulan ini khusus pada bulan Mei saudara. Kita berbicara mengenai satu tema Renew Your Mind. Nah, dalam bahasa Indonesianya saudara, memperbaharui pikiran. Atau terlebih lagi, lebih daripada pikiran yaitu memperbaharui budi. Mari kita bersama-sama saudara buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya rindu mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di situ ada kata-kata tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Wah luar biasa saudara. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara mengenai budi saudara. Itu berbicara mengenai akal, pikiran dan perasaan. Ya, firman Tuhan mengatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah saudara, ayat yang kita baca adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma saudara. Di mana kita bisa melihat kesimpulan pada akhir surat dari Roma, surat untuk Roma saudara, jemaat di Roma. Kita bisa melihat di pasal 16 apa maksud Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, yaitu berbicara mengenai bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Di situ Paulus mengatakan ketaatanmu telah terdengar kemana-mana, tetapi aku rindukan engkau bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari saudara, bijaksana mengenai hal-hal yang baik, di situ dikatakan skill, expert terhadap hal-hal yang baik dan bodoh mengenai hal-hal yang jahat. Nah ini tujuan surat di Roma untuk jemaat di Roma saudara, berbicara sesungguhnya mengenai Christian lifestyle. Ya, dan ayat yang kita baca, kita bisa simpulkan bahwa memperbaharui budi akan mengubahkan gaya hidup Kristiani. Karena untuk itulah tujuan surat untuk jemaat di Roma, saudara. Hendaklah kamu expert mengenai hal-hal yang baik dan bodoh mengenai hal-hal yang jahat. Ini berbicara mengenai Christian lifestyle, saudara. Nah, untuk itu penting bulan ini jemaat GGP Immanuel. Mari kita belajar bersama-sama dalam satu bulan ini, yaitu renew your mind, memperbaharui budimu. Nah, pada siang hari ini saudara, saya mau sampaikan 2 kunci untuk pembaharuan budi. Bagaimana pembaharuan budi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada 2 hal saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan sama-sama berubahlah, berubahlah. Saudara, pembaharuan budi tidak saja semata-mata atau terjadi begitu saja. Ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, tidak semerta-merta pembaharuan budi itu terjadi.
Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, saudara. Bagaimana mereka adalah orang Yahudi yang sudah terima Yesus, mereka adalah orang non-Yahudi yang sudah terima Yesus, tapi Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti saudara, pembaharuan budi tidak begitu saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di situ ada satu usaha yang harus dikerjakan, ada satu usaha yang dilakukan. Makanya katanya adalah berubahlah. Dalam bahasa aslinya saudara, yaitu metamorfo. Ya, ini menggunakan kata kerja. Artinya apa? Ada satu usaha yang harus dikerjakan untuk kita mengalami pembaharuan budi. Bukan begitu kita terima Yesus lalu kita berubah, saudara. Tapi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berubah. Katakan sama-sama berubah. Berubah, saudara. Kita dibenarkan, amin, oleh karena anugerah. Kita dikuduskan, amin. Kita diberikan keselamatan, amin. Itu semua bukan karena perbuatan kita, betul. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan berubah. Ini yang seringkali saudara dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Terima Tuhan Yesus oke, tapi berubahnya lupa. Padahal di situ disampaikan bahwa kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu, saudara. Dari dulu sebelum kenal Yesus begini. Setelah kenal Tuhan Yesus juga masih seperti itu. Dulu masih percaya sama dongeng, tahayul dunia ini. Sekarang terima Yesus masih juga percaya. Nggak ada perubahan yang terjadi. Dulu prinsipnya seperti itu. Begitu kenal Yesus juga sama, saudara. Tidak ada perubahan yang terjadi. Kemarin ada dari keluarga kami, saudara, ya. Memang mamahnya berpulang ya dengan caranya dikremasi, saudara ya, dibakar, dikremasi. Lalu saudara, keluar ide, ada yang berbicara. Katanya kalau udah dikremasi seharusnya yang ngelarung tuh yang ngebuang anak yang paling besar. Harus ada tradisi yang masih kita percayai, saudara. Belum terima Yesus seperti itu, setelah terima Yesus juga seperti itu. Nggak ada perubahan yang terjadi. Prinsip hidupnya nggak ada yang berubah. Tingkah lakunya juga nggak ada yang berubah. Dulu pemabok, terima Tuhan Yesus juga pemabok. Dulu tukang judi, terima Tuhan Yesus juga tukang judi. Saudara. Ini yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Berubah. Saudara, betul bahwa keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bukan karena perbuatan kita. Tapi bukan berarti saudara, perbuatan itu tidak penting. Bukan berarti perbuatan itu nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Bahkan keluar satu pemahaman saudara, terima Tuhan Yesus boleh bebas berbuat dosa. Wah, ini pemahaman yang keliru. Sering kita dengar dengan hyper grace namanya saudara. Oh boleh dong kita berbuat dosa seenaknya. Kan kita udah terima Yesus, kita kan udah terima keselamatan. Nah ini keliru saudara. Nah, saat ini kita belajar mengenai pembaharuan budi. Kita harus mau berubah. Kalau saudara gak mau berubah, saudara selamanya pembaharuan budimu. Engkau tidak akan diperbaharui. Ya betul, sudah terima keselamatan. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Kalau pembaharuan budi tidak terjadi, Christian lifestyle juga tidak pernah bisa terjadi. Saudara. Penting bagi kita berubah. Gampang saudara? Sulit memang. Mudah? Sulit. Saudara, perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi sesungguhnya. Kalau kita dari kecil, kita bertumbuh berubah. Ya, dulu masih kecil, lama-lama bertambah tinggi lagi saudara. Bertambah besar badannya, perubahan terjadi. Dulu rambutnya pendek, sekarang jadi pada gondrong. Semua terjadi, perubahan adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Tapi seringkali yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan.
ketika terima Tuhan Yesus, hidupnya enggak mau berubah. Masih keneh itu wae. Kitu-kitu wae. Ya begitulah saudara ya. Saudara, selama kita enggak mau berubah, tidak akan pernah terjadi pembaharuan budi. Renew your mind itu tidak akan pernah terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Christian lifestyle juga tidak akan pernah terjadi. Yang pertama, kunci yang pertama berbicara mengenai pembaharuan budi adalah berubah. Karena tanpa kita berubah, tidak akan pernah bisa terjadi pembaharuan budi. Itulah yang didorong oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Berubahlah, metamorfo, berubahlah. Saudara, dalam Roma 13 ayat 13, di situ terlihat bahwa Paulus mengajak setiap jemaat memiliki kehidupan yang benar, mengalami perubahan. Berubah, sekali lagi, berubah. Setelah terima Yesus, kehidupan kita harus mengalami perubahan. Bukan seketika kita menjadi orang benar, saudara. Orang yang hidupnya benar, orang yang berpikir benar. Enggak, kita harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua. Berbicara mengenai pembaharuan budi, saudara. Kalau kita lihat sebelum Paulus mengatakan mengenai ini, di ayat yang pertama, ini berhubungan sekali saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, pembaharuan budi kunci yang kedua adalah berbicara mengenai persembahkan tubuh. Tanpa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, tidak akan pernah terjadi pembaharuan budi. Saudara, saya selidiki berbicara mengenai mempersembahkan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, di situ dikatakan paristaimi, yang artinya to place beside, to bring near, ya, untuk berada di sebelah, untuk berada dekat. Dan kalau kita bicara tubuh, yaitu soma dalam bahasa Yunani-nya, bukan hanya berbicara mengenai suke, bukan berbicara hanya pneuma, tapi soma adalah keseluruhan tubuh kita. Seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Seutuhnya untuk kita berada dekat sama Tuhan. Seutuhnya untuk kita menempatkan diri kita di sebelahnya bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya mempersembahkan tubuh. Nah saudara, yang kunci yang kedua untuk terjadi pembaharuan budi kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Apa artinya? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apa artinya? Mengenal Dia lebih dekat lagi, saudara. Dalam kamus, saudara, berbicara mengenai paristahimi juga berbicara mengenai intimacy. Kalau kita mau budi kita, akal kita, perasaan kita diubahkan Tuhan, atau berubah, mengalami perubahan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengenal Dia lebih dekat. Kita merenungkan firman-Nya, saudara. Pembaharuan budi kita. Perhatikan baik-baik. Pembaharuan budi kita bergantung kepada seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, kalau engkau tidak bergaul dengan Allah, kalau engkau tidak bergaul dengan firman-Nya, budimu, akal, pikiranmu, perasaanmu tidak akan pernah diperbaharui. Paulus dengan jelas mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Dekatkanlah dirimu kepadanya. Taruh dirimu dekat dengan Dia. Mengenal Dia, intim dengan Dia. Sehingga disitulah terjadi pembaharuan budi. Saudara, bagaimana caranya mendekatkan diri dengan Dia? Banyak, saudara.
Bagaimana mendekatkan diri dengan Allah? Paulus berbicara mengenai di ayat yang pertama, berbicara mengenai ibadah yang sejati. Kita beribadah kepada Dia. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah hari ini saudara bersaat teduh? Apakah saudara hari ini berdoa? Sudah berdoakah saudara? Ataukah saudara hari ini sudah merenungkan atau membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kalau saudara tidak melakukan itu, kalau saudara tidak mencoba mendekatkan diri saudara kepada Allah, pembaharuan budi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi hasilnya? Christian lifestyle juga tidak akan pernah bisa terjadi. Pantesan banyak anak-anak Tuhan yang justru mengecewakan. Justru bukan menyenangkan Tuhan, justru mempermalukan Tuhan. Kenapa saudara? Nggak ngerti bagaimana hidup kekristenan yang benar. Nggak ngerti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak mengenal Allah. Tidak mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Seringkali keakuan, kedagingan kita membawa kita lebih senang dengan diri kita. Dengan kenyamanan kita, dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya untuk kita mengalami pembaharuan budi, untuk kita mempunyai gaya hidup Kristiani yang benar, yang sejati saudara. Kita harus selalu berada dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu berada mengenal Dia. Persembahkanlah tubuhmu, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Saudara, pada siang hari ini membuka tema kita, Renew Your Mind. Saya mau membangun dasar, mendorong saudara untuk kita mari memperbaharui budi kita. Seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara pada saat ini. Mari kita memperbaharui budi kita. Dua hal kita belajar. Berubah. Katakan sama-sama berubah. Berubah. Kita harus berubah. Kalau nggak mau berubah, nggak bisa terjadi pembaharuan budi. Dan yang kedua, persembahkanlah tubuhmu. Dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Bergaul dekarib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka dari situ kita mengenal apa yang Dia mau. Kita tahu apa yang Dia mau. Kita mengenal bagaimana Tuhan Yesus hidup. Kita tahu apa yang Dia inginkan. Sehingga kita memiliki perubahan dalam hidup kita. Pembaharuan budi. Dan hasil akhirnya adalah kita mempunyai gaya hidup kekristenan yang benar. Saudara, nampak jelas di luar sana. Kalau di dalam sini, saudara di dalam gereja, wow, dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat Allahku, dahsyat berkuasa. Begitu keluar dari tempat ini saudara, ketika datang badai corona saudara, ketika datang sakit penyakit persoalan hidup, apa yang terjadi? Kenapa saudara? Karena tidak ada pembaharuan budi. Sehingga Christian lifestyle-nya gak terlihat dengan jelas. Katanya orang Kristen tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketakutan saudara. Kenapa saudara? Karena pembaharuan budi tidak terjadi. Untuk itu siang hari ini dua hal yang saya sampaikan. Untuk kita terjadi pembaharuan budi dalam hidup kita adalah berubah. Dan yang kedua, persembahkanlah tubuhmu. Dekatkanlah dirimu kepada firman-Nya. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Kenal Dia lebih dekat, saudara. Dan kau akan mengalami perubahan budi. Tuhan Yesus memberkati, biarlah pengajaran firman Tuhan pada siang hari ini membuat kita mengerti dan mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami
pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan bukan buat siapa-siapa, tapi firman Tuhan adalah buat diri kami. Bukan kebetulan kami dengarkan apa yang Kau mau, tapi firman-Mu bagi hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang berkuasa mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran. Saat ini Tuhan, kami mau berubah. Karena kami mau mengalami pembaharuan budi. Karena kami mau memiliki gaya hidup kekristenan yang benar, yang sejati, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami mau berubah Tuhan. Kami mau tinggalkan hal-hal yang dunia ini lakukan. Kami mau tinggalkan apa yang menjadi tawaran dunia yang menyesatkan hidup kami. Kami mau tinggalkan setiap kelakuan-kelakuan kami yang jahat. Tapi kami mau berubah. Dan kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau memberikan tubuh kami, mempersembahkannya buat Tuhan. Kiranya metamorfo, pembaharuan budi itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami, terus hadir dalam hidup kami. Mengingatkan akan firman Tuhan dan menuntun kami menjalani dunia ini. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari setiap saudara mempersiapkan diri saudara. Setiap roti dan anggur yang telah dibagikan, saudara mau siapkan. Dibuka dulu saudara biar tidak susah ya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani bersama-sama dengan saya. Mari sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan kasih-Nya yang besar. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan anaknya buat kita. Supaya kita diselamatkan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Saya rindu jemaat Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku.
Mari saudara, kita bangkit berdiri. Sebelum kita menikmati roti dan anggur ini, mari kita mengadakan pengakuan iman kita. Dimanapun saudara berada, nyatakan imanmu. Bersama-sama 1, 2, 3. Pengakuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Yang turun ke alam bersah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kembali, mengangkat jemaatnya dan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sidang jemaat Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dengar baik firman Tuhan. Dan mari kita responi firman Tuhan ini, kita aminkan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita nikmati bersama. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus mari kita nikmati, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan kami. Tapi kasih karunia Tuhan. Karena anugerah-Mu. Kau berikan diri-Mu. Menggantikan kami mati di atas kayu salib. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang agung bagi hidup kami Tuhan. Apa yang kami nikmati pada siang hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus yang mengasihi kami. Dan meterai darah-Mu
memeteraikan hidup kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sehingga kami dimampukan, diberikan peneguhan, diberikan kekuatan untuk kami melangkah di bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan ini. Tapi yang kami tahu, kasih Allah besar bagi hidup kami. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Untuk itu kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang. Kami melangkah dengan pasti. Karena Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Bersama-sama gereja-Mu berdoa. Merendahkan diri di hadapan. Bersyafaat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa ini sedang dalam persoalan dan masalah. Kami semua sedang mengalami masalah. Kami semua sedang mengalami penderitaan. Saat ini kami berseru kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu manusia tidak bisa kami andalkan. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang yang tidak dipedulikan dengan apa yang terjadi saat ini Tuhan. Banyak orang mengalami kesengsaraan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Untuk itu kami mengandalkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Biarlah kehendak-Mu, biarlah rancangan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu tercurah bagi bangsa kami. Setiap para pemimpin kami, tolong mereka, berkati mereka. Berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan, ketegasan untuk memimpin bangsa ini. Dan biarlah setiap kami, warga negara ini, boleh patuh, boleh ikut, boleh tunduk kepada pemimpin kami. Karena kami percaya di balik itu semua, Tuhan Yesus yang menuntun bangsa ini. Tuhan tolong kami melewati masa-masa sulit saat ini. Kiranya berkat Tuhan juga mengalir bagi kehidupan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami yang sedang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu kalau kami melihat data-data, laporan yang setiap hari boleh diberikan. Kami melihat yang sembuh semakin tambah banyak. Oh haleluya, kami bersyukur. Ini karena kuasa-Mu yang dahsyat. Buat setiap ahli medis, perawat, suster, rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Jagai hidup mereka. Beri kemampuan bagi mereka untuk mereka betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu terus membawa dalam doa. Menjadi imam bagi bangsa ini. Memperhadapkannya kepadamu. Karena Engkaulah jalan keluar. Di saat tiada jalan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu atas ibadah kami. Terima kasih buat perjumpaan dengan Tuhan yang kami boleh rasakan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan memberkati ibadah kami. Pimpin hidup kami menjalani minggu yang baru. Tetap dalam komitmen kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami. Dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuntun kami memiliki Christian lifestyle yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas rumah tangga kami, keluarga kami. Berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami. Berkat Tuhan atas pelayanan kami.
Mari setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu terima berkat Tuhan. Bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang berserta dengan engkau, menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.